Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya kezaliman. Kadang seseorang terdorong menzalimi orang lain, itu karena dia menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas kezalimannya kepada orang lain. Itu karena dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum dia di dunia ini akibat kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Maka Allah mengingatkan kepada orang-orang yang senantiasa terdorong hatinya untuk melakukan kezaliman. Lihat anak kecil, bawaannya ingin menzalimi, membuli anak kecil. Lihat orang miskin, bawaan hatinya, bawaan pikirannya. Lihat orang miskin ingin membuli, ingin menzalimi, ingin menindas si miskin lantaran dia kaya. Lihat orang-orang yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa dalam kehidupan sosialnya, tidak dipandang meskipun sebelah mata, mentang-mentang dia pejabat. Bawaannya ketika melihat orang-orang seperti itu, rakyat jelata, bawaannya itu ingin terjadi. Subhanallah, fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan pernah menyangka dan menduga bahwa Allah lalai, bahwa Allah lupa, bahwa Allah lengah terhadap kezaliman orang-orang yang melakukan kezaliman. Pasti Allah akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Rasulullah memberikan satu pesan penting kepada sahabatnya. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan, ya Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa baina Allahi hijab. Wahai Mu'adz, takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Sebab orang yang terzalimi jika dia berdoa, maka tidak ada hijab penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tembus itu lagi, ma'asyiral muslimin. Tidak ada yang bisa menghalangi. Hatta jika yang terzalimi itu adalah orang kafir dan yang terzalimi itu adalah seorang muslim, doanya orang yang terzalimi yang kafir itu akan segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia berdoa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun da'awati mustajabati la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang menyampaikan ini bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shadiq al-masduq. Kalau kita tidak percaya kepada Rasulullah dan mempercayai siapa? Allah Subhanahu wa taala mensifatkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu ucapan kecuali itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah mengatakan ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Yang mana yang ma'asyiral muslimin? Yang pertama kata Rasulullah, da'watul musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan safar. Tapi orang-orang sekarang ma'asyiral muslimin dalam perjalanan safarnya, hatta safar umrah, apa yang dia lakukan? Kalau dia naik pesawat yang ada televisinya, nonton dia sampai tiba di Makkah, tiba di Madinah atau tiba di Riyadh. Nonton sepanjang 9 jam. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, padahal itu adalah momen di mana dia bisa berdoa kepada Allah dan semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pada ma'asyiral muslimin itu jangan sampai kepada subhanallah. Ada yang cuma tidur sepanjang perjalanannya sampai di Parepare. Ada yang cuma baca komik sampai di Parepare. Subhanallah, kenapa Anda tidak memanfaatkan momen emas itu untuk mengirimkan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dijamin oleh Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit. Yang kedua,
Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin, da'watul walid liwaladih. Doanya ayah, doanya ibu kepada anaknya. Banyak anak-anak ma'asyiral muslimin di lembaga-lembaga pendidikan ini susah belajar, berat untuk menerima ilmu. Mengapa? Dulu waktu dia masih kecil selalu dimarahi sama ibu, bodoh mentong kau, tolong. Satu dari kalimat bodoh dan tolong itu naik ke atas langit, diterima oleh Allah. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Satu dari sekian banyak umpatan ibu atau ayah terhadap putranya, terhadap putrinya, tolong dan bodoh, diterima cuma satu yang diterima. Apa yang terjadi? Anak itu menjadi bodoh ma'asyiral muslimin. Pindah-pindah sekolah, tidak bisa menerima ilmu. Disuruh belajar, menjadi bodoh ini dengan bayaran-bayaran itu, ma'asyiral muslimin. Itu bahayanya umpatan dari seorang ayah atau ibu kepada putra atau putri. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, semarah-marahnya ayah, semarah-marahnya ibu kepada putranya, wajib bagi dia untuk mengontrol ucapannya terhadap putra dan putrinya dalam kondisi marah. Tahu kisah spektakuler yang sangat ajaib dan mengagumkan hingga hari ini terkait dengan imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais, menjadi imam besar Masjidil Haram itu lantaran umpatan ibunya kepadanya. Ibunya kalau marah kepadanya di waktu beliau kecil, ibunya hanya mengatakan ja'alakallahu imamal haram. Makin jengkel ibunya karena tingkah Syekh Sudais kecil, dia mengatakan ja'alakallahu imamal haram. Semoga Allah menjadikan kau imam Masjidil Haram. Dan terbukti ketika beliau dewasa, apa yang dahulu diucapkan oleh ibunya benar-benar dikabulkan oleh Allah. Hari ini dan sampai sekarang beliau dinobatkan menjadi kepala para imam di masjid, ketua para imam di masjid. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waspadalah pada tiga doa ini. Anak yang sampai menzalimi kedua orang tua, yang menyebabkan dia tidak tahan dan sabar, kemudian mengumpat keluarlah doa yang bisa saja membuat kebinasaan di kemudian hari. Anda melihat para musafir yang kehabisan bekal, jangan Anda kerjai ma'asyiral muslimin. Ini ada orang ma'asyiral muslimin musafir kesasar, ditanya alamat ini mana, sebenarnya lurus, dia kasih tengkok ma'asyiral muslimin, sehingga si musafir itu semakin jauh dari alamat tersebut, terputar-putar. Dia ini musafir ma'asyiral muslimin. Kalau dia gunakan dua momen itu ma'asyiral muslimin, dalam keadaan dia musafir, dalam keadaan dia terzalimi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cilaka orang yang tadi mengalihkannya ke jalan yang tepat. Kemudian ma'asyiral muslimin, jangan sampai engkau terbawa oleh al-baghi. Al-baghi itu kesenjangan, atau kita bahasakan dengan mentang-mentang. Kadang seseorang ma'asyiral muslimin termotivasi untuk menzalimi seseorang itu karena mentang-mentang lagi banyak kemalan, mentang-mentang lagi kaya, mentang-mentang lagi berkuasa dan menjabat, mentang-mentang banyak mentang-mentangnya, sehingga dengan mentang-mentang itu ma'asyiral muslimin, lihat orang bawaannya ingin menzalimi, ingin mengerjai, ingin membunuh orang tersebut. Hati-hati. Doa orang itu ketika terzalimi, kalau dia pakai ma'asyiral muslimin, dia akan menembus lapisan-lapisan lain yang bertubuh sampai di sisi Allah, dan sudah disiapkan balasannya oleh Allah meskipun tertunda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjila Allahu li sahibihi 'uqubatahu fid dunya ma'a man yudaffi ma yudaffiru Allah fil akhirah illa al-baghi wa qati'atur rahim." Tidak ada dosa, kata Rasulullah, yang lebih pantas, lebih layak Allah segerakan balasannya di dunia bersama dengan balasan yang Allah telah simpankan
kecuali dua. Apa itu dua masalah muslim? Al-baghi, sikap mentang-mentang, lalu kemudian membuli, menzalimi, mengerjai orang lain. Lalu kemudian bagaimana rahim, memutus hubungan silaturahim. Ini sudah disiapkan balasannya di dunia, akan segera diterima sebelum dia mati. Lalu kemudian nanti di akhirat ada lagi balasan yang telah disimpankan oleh Allah untuk orang yang seperti ini. Terakhir masyarakat muslimin, pada khutbah yang kedua ini ada satu kisah yang pernah terjadi di masa Khalifah Mansur bin Marwan. Beliau Khalifah, dia buat jamuan masyarakat muslimin, dia mengundang banyak orang ternama dalam jamuan ini. Presiden Khalifah, subhanallah masyarakat muslimin, di tengah-tengah jamuan itu ada bapak tani, masyhuriyah tani yang beliau siapkan. Burung puyuh yang dipanggang, 2 ekor burung puyuh dipanggang sedemikian rupa, lalu kemudian dihidangkan di tengah-tengah hidangan yang banyak. Lalu di antara satu hadirin, di antara banyak hadirin itu ada seorang lelaki, lamma nazara ila al-kafataini istaghraqa fil tahim. Ketika dia memandang pada 2 burung puyuh panggang itu, dia kemudian tertawa terbahak-bahak sampai merunduk. Lalu ketika dia melihat lagi, mengangkat kepalanya, melihat 2 burung puyuh panggang itu, dia tertawa terbahak-bahak lagi. Maka Khalifah heran dengan orang ini. Dia berbulan saja. Dari tadi saya perhatikan kamu ini, setiap melihat kepada 2 burung puyuh ini, kamu tertawa. Apa yang menyebabkan kamu tertawa? Lalu dia mengatakan, ya wahai Khalifah, dulu di waktu muda saya ini bandit, saya ini preman. Suatu hari melintas seorang pedagang membawa barang dagangannya banyak, maka saya tertarik untuk ngerjai pedagang ini. Maka saya rampas semua dagangannya, saya rampas semua warna. Lalu kemudian karena saya merasa kuat, saya katakan saya mau bunuh kamu. Dia membalas kepada saya, sujud-sujud dia. Ketika dia yakin bahwa bujukannya, rayuannya tidak berguna untuk menyelamatkannya dari keinginanku untuk membunuhnya, maka dia pun segera melihat ke puncak gunung. Ternyata di puncak gunung itu ada 2 burung puyuh. Lalu dia mengatakan, ya qatatani, wahai 2 burung puyuh, ishhada anna muqatili, jadilah kau saksi nanti bahwa orang ini telah membunuh. Maka aku pun mentertawakan dia. Betapa bodohnya orang ini. Bagaimana mungkin 2 burung puyuh itu di puncak gunung pula bisa menjadi saksi di suatu hari nanti bahwa aku telah membunuhnya. Ini burung tidak bisa jadi saksi. Orang bisu saja, orang buta saja, kalau syariat kita kan tidak bisa jadi saksi, apalagi burung. Maka ketika aku melihat 2 burung puyuh ini, aku mengatakan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi saksi? Sudah burung puyuh terpanggang lagi. Maka Khalifah mengatakan, lelaki itu yang membunuh benar, 2 burung puyuh yang terpanggang ini telah menjadi saksi atas pengakuannya. Maka Khalifah segera menangkapnya dan segera menggalekannya sebagai qisas. Subhanallah ma'asyiral muslimin, Allah membalaskan kezaliman yang dialami oleh pedagang itu melalui burung puyuh, meskipun burung puyuh itu dalam keadaan terpanggang. Demikian ma'asyiral muslimin, waspadalah jangan sampai kita nekat di suatu hari menzalimi orang lain karena kita ingin. Barakallahu li wa lakum Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha